Jenderal Prabowo Subianto adalah pengecut yang... Yuk kita sama-sama punya mata, punya telinga, punya media sosial. Yuk kita pikir memakai otak yang waras, hati yang waras ya. Dulu waktu Pak Prabowo diberi pangkat dengan Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi tiba-tiba merangkul Pak Prabowo untuk menitipkan anaknya seorang Fufu Fafa ya. Betapa ya kejamnya seorang Pak Prabowo, habis manis sepadi buang, lupa jasanya ya sama Pak Jokowi, kacang lupa kulit ya, air susu dibales air mata ya. Jadi betul kalau jenengan mengatakan itu pengecut Pak Prabowo, tapi Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha Mengetahui, dan malaikat Raqib dan Atid sebagai CCTV ya, CCTV akhirat yang betul-betul melihat politik seorang Jokowi. Jokowi juga seorang pengecut, seorang penzolim, seorang pengkhianat, kacang lupa kulit, habis manis sepadi buang, air susu dibalas air mata. Dulu ingat waktu Pilpres Jokowi lawan Prabowo, Pak Ganjar banyak pengorbanannya untuk kemenangan Jokowi ya, tapi setelah itu Pak Ganjar habis manis dibuang Jokowi ya, habis manis sepadi buang, kacang lupa kulit dengan Pak Jokowi ya. Jadi itu tidak heran bahkan waktu mencalonkan seorang Fufu Fafa yang tidak cukup umur, sanggup melanggar konstitusi, melanggar undang-undang KUHP ya. Dia tidak izin dengan Ibu Mega, tidak izin dengan PDIP. Oleh karena Jokowi minta 3 periode tidak dibenarkan gitu ya. Sudah tahu permainan politik kotor seorang Jokowi. Jadi ini sudah kebesaran Allah ya, kita sama-sama melihat memang hukum karma itu nyata ya, azab bencana yang besar itu ada. Siapa yang mendolimi orang akan didolimi orang. Orang mengkhianati orang, kacang lupa kulit, habis manis sepadi buang akan diperlakukan seperti itu, malah justru berganda. Berarti kesimpulannya Jokowi sudah pengecut sekarang. Tapi alhamdulillah tentang adanya Pak Prabowo menang, bisa memberantas korupsi sekarang. Dulu seorang Jokowi 10 tahun menjadi presiden, pernahkah melihat berani berantas korupsi? Tidak. Beranikah mengeluarkan perpu perampasan aset? Tidak. Kenapa? Oleh karena anak mantunya semua korupsi, ponakannya semua korupsi ya. Dia tidak mau berjuang untuk mempertahankan bumi Indonesia, tapi dia menguras kekayaan negara Indonesia ya, seperti nikel, batu bara, perikanan, sawit, minyak dan segalanya ya, kekayaan negara. Dia hanya memperkaya diri sendiri dan memperkaya anak-anak cucunya, mantunya, saking ragusnya serakahnya kepingin menjadi penguasa seumur hidup di Indonesia ya. Jadi sampai dia tidak mau mengakui Istana Merdeka yang peninggalan para pejuang yang taruhan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan bumi Indonesia, seperti Istana Merdeka mengatakan istana bau kolonial ya. Dengan sombongnya, egonya seorang Jokowi, dengan zalimnya mendirikan istana sendiri di IKN, tapi istana pelacuran, istana tempat penyelundupan hasil korupsi Jokowi, batu bara di sana ya. Kita sama-sama punya mata jangan buta, punya telinga jangan peka ya, kita harus menimba pengetahuan ya, jangan dungu ilmu. Buat apa jadi orang seperti ini yang bapaknya adalah ragu seraka, lebih-lebih seorang Gibran dan seorang Kaisang ya, pasti pendolim, pasti pengkhianat.
Sebab apa? Iriana juga bosok atine, Jokowi juga bosok atine. Kalau memang tidak bosok atine, tidak jahat, tidak iri, dengki, sudah pasti pada waktu itu Pak Ganjar mencalonkan, dukung Pak Ganjar. Kalau memang hatinya api, sebab itu termasuk saudara sendiri. Kenapa saudara sendiri malah ditendang? Saudara kandung termasuk Pak Joko, Pak itulah perpecahan persaudaraan ini karena memang keduanya hatinya busuk, dengki, elek atine, ya, tidak mau melihat saudaranya enak dan sukses. Jadi di sini saya sebagai rakyat kecil memang melihat di Indonesia permainan kotor seorang Jokowi, seolah-olah Indonesia ini tidak ada gunanya, kepolisian, pengadilan, KPK, kejaksaan dan apa-apa. Oleh karena sudah dimatikan seorang Jokowi, jadi undang-undang KUHP seolah-olah memang ada di duit. Mana yang ada duit, bajingan, maling, korupsi menang. Tapi rakyat kecil dengan doanya, senjata kita adalah doanya. Ya Allah, saya minta kun fayakunmu ya Allah. Orang yang dolim, yang pengkhianat, kacang lupa kulit, habis manis sepah dibuang, ya, seluruh Indonesia, para wakil rakyat, para pejabat, para oknum kepolisian, para oknum pengadilan, para oknum KPK, di kementerian, di pengadilan tinggi, sampai presiden yang pernah diangkat sumpah tapi melanggar, tetap korupsi dan tetap berani menerima sogokan dari koruptor. Oleh karena Indonesia ini sudah bejat ya Allah, banyak merajalela korupsi, merajalela kematian, ya, misteri ya Allah. Berikanlah musibah yang besar, bencana yang besar, azab yang besar, hukum karma yang sebesar-besarnya sampai 7 turunan. Jangan sampai anak penguasa yang rakus kuasa, yang dolim, yang serakah jabatan, tamak kuasa, jangan sampai menjadi penguasa di Indonesia ini. Walaupun taktik Jokowi pasti sudah bingung. Satu saat ada pilpres pilkada menitipkan seorang Gibran Kaisang kepada siapapun, orang-orang yang hebat, yang merakyat, hancurkan. Jangan sampai. Berikanlah bencana sehebat-hebatnya, berikanlah musibah, persempit urusan dunia ya Allah. Jangan sampai keluarga Jokowi sampai 7 turunan dan keluarga pengkhianat, kacang lupa kulit, jangan diberi ruang untuk menjadi penguasa di Indonesia ini. Ya, jangan cabut kenikmatan dunia seperti asal sebelum mendapat derajat pangkat, sebelum mempunyai segalanya, harta benda segalanya. Oleh karena orang yang pernah yang menolong, yang kacang lupa kulit, tidak bersyukur, kurang menikmati derajat pangkatnya, kurang menikmati harta kekayaannya, tapi masih kurang dan kurang dan kurang. Ya Allah, saya minta seluruh Indonesia, para pejabat, wakil rakyat, dari kepala desa sampai presiden, dan orang-orang yang pengkhianat, kacang lupa kulit, habis manis sepadi buah, ya Allah, kabulkan doa-doa saya ya Allah untuk kepentingan rakyat bersama. Seharusnya kekayaan negara ini untuk kepentingan rakyat, tapi dinikmati keluarganya sendiri, saking rakusnya, saking serakahnya. Dan para pendolim kacang lupa, jangan sampai jadi penguasa di negeri ini ya Allah. Cabut kenikmatan dunianya ya Allah, kembalikan asal seperti mana belum punya segalanya, belum punya derajat pangkat ya Allah. Walaupun menyusun strategi, anaknya mau dititipkan ini ya Allah, hancurkan dengan caramu seperti ama, persulit urusan dunia ya Allah. Cabut kenikmatan dunia sebelum ya Allah, sebelum ajalnya tiba ya, jadikan duda atau menjadikan janda, seperti mana memeras rakyat, memeras orang yang pernah menolong, memeras orang yang pernah memberi derajat pangkat, memeras orang yang sampai punya harta benda. Jangan sampai menjadi penguasa di sini ya Allah, orang yang dolim, yang serakah rakus. Itu saja doa saja, senjata sebagai rakyat kecil, berdoa ya.
Saya minta kun fayakunmu ya Allah, jangan sampai lebih-lebih keturunan Jokowi jangan sampai menjadi penguasa di sini.